Oke, sebelum masuk ke dalam materi kita selanjutnya terkait dengan inheritance, ada yang mau ditanyakan mengenai kelas? Nggak ada? Nisa, Danish, Zia, dan Fania? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister yang coba bertanya ya. Kita akan coba review, karena ini masih akan berhubungan dengan yang materi kita pada malam hari ini. Kemarin kita belajar mengenai programming berorientasi objek. Kalau di dalam Python, penulisan kelas itu bagaimana? Misalnya nih, Mister mau nulis kelas, nama kelasnya animal. Dengan konstruktornya punya properti hen. Misalnya seperti itu. Gimana tuh cara nulisnya? Mister ingin ngebentuk kelas animal, namanya animal. Di dalamnya ada konstruktor yang sudah tersetting properti hen. Gimana cara menuliskannya? Gimana? Masih ingat dengan Dragon Quest yang punya kita? Yang minggu yang lalu? Knight and Dragon. Oke, sepertinya kita perlu review dulu ya, review dikit aja. Mister mau buka dulu yang tracknya. Oke, ini ya. Jadi kelas itu cara penulisannya, kalau tadi Mister asumsinya ingin membentuk suatu kelas, kita gunakan operator kelas, kemudian namanya. Nama kelasnya apa? Animal. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian titik 2. Nah, ini cara penulisan code-nya. Nah, oke, nice, Fania. Nah, kayak gitu ya. Udah bener tuh, kelas animal. Tapi dalam best practice-nya Python, kelas animal ini A-nya itu kalau di konvensinya itu dia penulisannya huruf besar ya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kita nulisnya kayak gini, nggak ada masalah. Tetap bisa kepanggil. Cuman nanti akan ketuker-tuker atau nanti akan rancu dengan yang namanya variabel. Variabel atau metode. Karena kalau metode atau function itu dia diawali dengan huruf kecil. Nah, untuk membedakan antara metode, terus function, kemudian variabel, kita gunakannya di bagian awalnya itu huruf besar. Jadi A-nya itu animal. Yang disampaikan Fania itu udah benar, cuman lebih ke arah kita mencoba untuk best practice ya. Best practice itu opsional, tapi kalau teman-teman udah terbiasa dengan best practice, maka teman-teman akan dapat mempermudah komunikasi antar developer. Jadi konvensinya itu sama, kesepakatannya sama yang dipakai. Oke ya. Jadi Mister lanjutin kelas animal. Pembentukannya seperti ini. Ada nama operator kelasnya, kemudian nama kelasnya apa. Setelah itu di dalamnya, kan tadi Mister menyatakan ada konstruktor. Nah, konstruktor itu merupakan metode khusus dan unik yang dituliskan dengan bentuk seperti ini. Double underscores init double underscores. Jangan lupa di dalam kelas metode itu dikasih parameter self, artinya merefer ke dalam kelasnya itu sendiri. Nah, kemudian titik 2 sama aturannya kalau kita mau menuliskan fungsi ada titik 2 juga. Nah, kemudian tadi Mister menyatakan ada properti hen.
Jangan lupa di depannya ada self.hand. Nah, misalnya tadi udah di-define dengan menggunakan parameter hand. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi inilah yang dimaksud dengan penulisan konstruktor dengan properti hand. Properti itu selalu dimulai dengan self. Properti ini kalau di dalam kelas itu maksudnya adalah variabel. Variabel yang dipakai di dalam kelas. Skupnya hanya di kelas. Nggak bisa keluar dari kelas. Kalau di sini Mister mau panggil hand gini, nggak bisa ya. Ini tidak terdefinisi handnya. Hand yang di sini berbeda dengan hand yang ada di sini, dan yang ada di parameter juga berbeda. Ini kalau Mister running, dia tidak di define. Kedeteknya nggak ada pendefinisian hand. Jadi yang bagian sini properti yang di define di dalam konstruktor itu adalah bersifat lokal. Oke, kebayang ya? Ini yang harus teman-teman pegang nih, karena nanti kita akan selalu berkutat dengan yang namanya kelas. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister akan coba lanjutkan. Jadi ini kan kemarin kita udah belajar terkait dengan kelas ya, tapi belum kita pelajari terkait dengan turunan dari kelasnya. Nah, sekarang Mister akan coba masuk ke dalam materi terkait dengan turunan dari kelasnya. Nah, ini dia. Kalau kita nyebutnya biasanya inheritance. Inheritance itu merupakan turunan dari parent class atau kelas utamanya. Jadi ibaratnya tadi misalnya nih, ini Mister lanjutin ya di code-nya. Mister punya parent class-nya tuh animal. Animal kan banyak ya, di dalam dunia nyata juga animal itu adalah suatu kelas dari hewan, nama hewan. Seluruh hewan kita sebutnya animal, misalnya seperti itu. Nah, di dalam animal itu ada kucing, ada kelinci, ada burung, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam turunan itu maksudnya seluruh kelas yang di-define dengan menggunakan turunan tadi, atau kita sebut dengan kelas turunan dari animal, itu akan mewarisi seluruh konstruktor dan metodenya. Misalnya, jangan pakai hand ya. Mungkin yang pasti ada itu apa? Head. Seluruh animal itu pasti punya head, ya kan? Terus apalagi self dot apalagi ya? Yang selalu dipilihnya mata, eyes. Nah, misalnya kita udah mendefine ada dua properti. Kemudian metodenya apa? Tingkah laku yang selalu digunakan yang selalu ada di dalam animal. Misalnya adalah eat. Jangan lupa self-nya. Print eat something misalnya. Nah, dua ini kalau nanti kita mau turunkan, misalnya dari Mister menyebutkan kan ada hewan kucing, hewan kelinci, dan sebagainya, burung. Itu kalau kita mau buat turunannya dari animal, kita tinggal mendefine sama caranya kelas, misalnya bird. Di dalam kelasnya itu kita masukkan kelas utama kita atau kelas parentnya, animal. Saat ini di-define seperti ini, kita misalkan pass aja, nggak ada isinya sama sekali, misalnya cuma di pass doang. Bird ini akan otomatis mendapatkan dua metode ini. Yang pertama adalah konstruktornya, udah pasti. Yang kedua juga metodenya. Jadi kita panggil it dengan menggunakan kelas bird itu juga bisa. Atau kita gunakan kelas animal itu sendiri, itu pun juga bisa. Nah, sekarang kita buktikan ya apakah betul. Ya, sekarang kita coba initiate object dulu. Misalnya di sini burung sama dengan kelas bird.
dengan konstruktornya kan sama ya, karena ini divariskan ke sini, diturunkan ke bagian bird-nya, maka kita perlu mengisi hand dan eye. Kok hand sini? Head ya. Head dan eyes-nya. Misalnya head-nya I have one head. Misalnya ya, kemudian eyes-nya I have two eyes. Bebas isiannya. Ini Mister mencontohkan isian string aja ya, supaya lebih gampang. Nah, sekarang kita coba cek, kita print. Padahal tadi bird ini nggak ada metodenya ya. Sekarang Mister mau print it dulu. Burung dot it. Oh ya, ini kan udah print ya, kita nggak perlu print lagi. Nah, kayak gini. Kita panggil metodenya it. Padahal it ini punya animal. Ya kan? Apakah bisa berhasil? Kita coba cek. Tuh, muncul ya. It's something. Padahal di sini nggak ada apa-apanya dalamnya. Kosong. Pas itu artinya kosong ya. Di dalam itu nggak ada apa-apanya. Dilewatin aja. Tapi dia udah masuk nih semuanya. Kenapa? Karena kita udah inheritance di sini. Kita turunkan semua metode ini, kita masukkan ke dalam bird. Nah, jadi meskipun bird nggak ada metodenya, nggak ada konstruktornya, tinggal mengikuti kelas parentnya. Jadi ini kelas utamanya. Itulah yang dinamakan dengan inheritance class. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Clear? Nah, ini juga sama kalau teman-teman misalnya menggunakan. Oh yes, kenapa tuh Nisa? Ada yang mau ditanyain? Kenapa Nisa? Buat code itu di mana, Mister? Buat code yang mana? Ini? Oh enggak, ini Mister ngebuka asal aja, ngebuka ini tujuannya, maksud Mister mau ngebuka IDE aja. Ini Mister bukanya lewat track. Ini Mister nggak buka di laboratori, nggak nge-create project apapun. Jadi ini kalau Mister ini misalnya nih ya, Mister refresh, ini hilang. Jadi kayak kembali ke bagian asalnya lagi. Nah ini. Jadi ini Mister ngebuka asal aja di bagian tracknya Mister. Nah terus Mister mau coba demonstrasikan terkait dengan demo untuk pembuatan kode kelasnya. Ini nggak bisa di save juga ini. Kalau yang punya Mister. Ini buat nyoba-nyoba aja Nisa. Kalau mau ngoding, kalau Mister sarankan masuknya ke laboratori ya. Masih inget di laboratorinya? Di sini ke laboratorium, teman-teman buat aja di sini. Ini nggak apa-apa nih, buat aja project di sini. Apa namanya terserah, pilih yang Python ya. Nah, kayak good. Kalau mau mengikuti yang model pembelajaran yang tadi Mister sampaikan, mau mengikuti demonya, boleh lewat sini, lewat laboratorium aja. Jadi nanti apapun yang dilakukan teman-teman itu ke save di dalam sini. Jadi kalau lupa bisa buka lagi. Kalau yang model tag yang Mister tadi itu nggak bisa di save. Jadi kalau udah di refresh atau di close ya hilang ininya yang udah kita tuliskan. Oke, gitu ya ini saya. Jadi masuk aja ke laboratorium, pilih yang Python, kemudian kasih nama modulnya bebas, pastikan modulnya jangan modul yang sudah ada namanya. Ntar dia akan limpah. Hati-hati ya, jangan menggunakan modul yang sama. Misalnya nih quest pp udah ada, kemudian buat juga yang quest underscore pp, nanti dia akan limpah atau error ya, ada dua kemungkinan. Oke, sekarang Mister mau balik lagi ya ke bagian tadi mana ya, sampai mana tadi? Oh ini dia. Nah ini burung ini tadi sama dengan kalau misalnya kita mau nge-initiate objek animal dengan langsung parent class-nya animal misalnya. Kita copy aja di sini.
tapi dengan huruf besar semua. Kita kasih tanda ya. Pagar 1, ini pagar 2. Sama dengan caranya yang di atas, animal.it. Itu sama aja. Kalau kita running, tuh sama, it something juga. Kalau kita lihat propertinya tapi itu beda. Lihat animal.head. Kita print. Kalau yang ini print burung dot head. Ada kita coba cek. It's something I have one head. Yang ini ya kan, yang bird. Yang kedua, it's something sama metodenya karena memang kondisinya printnya sama ya, nggak ada yang dibedakan. I have one head pagar 1. Nah, beda ya. Jadi dengan kelas kita bisa membuat replika dari objek itu dengan sangat mudah. Cukup aja panggil kelasnya, semua metode yang di sini bisa kita pakai dan berulang-ulang kita pakainya. Nggak perlu lagi kita ngetik lagi ini semua metode-metode yang ada di sini. Kalau metodenya ada 50 ya 50 metode itu bisa pakai semua. Dan dia karakteristiknya beda loh. Ini kan, I have one head. Satunya lagi I have one head pagar 1. Oke. Sampai sini kebayang? Ini yang kita memanggil dengan parent class, yang ini inheritance-nya. Ini inheritance-nya belum Mister tambahin apa-apa ya. Ini masih pas aja, kosongan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, Jennifer udah masuk. Halo Jennifer, assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister kedengaran? Di bracketnya. Yang di bagian dalam sini, maksudnya dihilangkan begini? Di kelas boardnya? Oke, nice. Yang tidak ditulis apa-apa di bagian mananya Jennifer? Yang ini yang Mister hapus di bagian animalnya di baris ke-9. Betul kayak gitu maksud Jennifer? Betul? Oh, oke. Yang terjadi adalah teman-teman berarti mendefine kelas baru, kelas parent baru. Ketika dia nggak punya apa-apa di dalam sini, itu dinamakan kelas utama semuanya. Ini kelas utama, ini juga kelas utama. Nah, kalau kelas utamanya nggak diisi apa-apa, kemudian kita panggil kelasnya, kita initiate ke objek burung, maka yang terjadi adalah error. Kita lihat ya. Tuh, bird object has no attribute it. Kita nggak ngedefine method it apapun, ini kan kosong, ya kan? Kemudian di sini juga kita nggak ngedefine property apapun, ini kosong. Jadinya error. Kenapa ini tadi kok dia bisa menerima properti ini, dua ini dan metode ini juga bisa dipanggil? Itu karena efek dari inheritance tadi. Jadi ketika ada isian kelas di dalam turunan kelasnya, maka kelas turunan ini akan otomatis ada isinya. Meskipun ini kenyataannya dia nggak ada nambah apapun nih kodenya di baris ke-10-nya. Begitu pula kalau kejadiannya kayak gini nih misalnya. Kelas bird 2. Terus Mister ambil di animal. Mister pas lagi. Ini sama. Isinya bird 2 ini sama seperti yang di animal. Meskipun di pas kayak gini. Tapi dia di dalamnya udah diturunkan dari kelas parent-nya. Di bird 2-nya itu. Ya, terjawab apa yang ditanyakan oleh Jennifer? Kebayang? Kalau pertanyaannya bracket itu berarti isinya wajib dong di dalamnya Mister? Enggak wajib. Tergantung kebutuhan. Kita mau ngebentuk apa? Kalau ngebentuk inheritance, nah wajib hukumnya, namanya juga inheritance.
turunan. Apa yang diturunkan ininya? Metodenya atau propertinya yang diturunkan, maka wajib diisi. Ya kan, logikanya kan kayak gitu. Kalau kita mau memberi sesuatu, pasti harus ada yang diisi kan. Nah, yang diisi itulah yang menjadi parameter di dalam kelasnya. Tapi kalau kita memang membuat kelas utama baru, kelas baru nih, independen nih, nggak ada hubungannya sama kelas-kelas sebelumnya, dia memang kelas baru yang mau kita bentuk, nggak wajib diisi. Sama kayak penulisannya yang di kelas animal itu. Jadi semuanya menjadi kelas utama atau parent class. Semuanya menjadi parent. Baru nanti kalau memang dibutuhkan untuk diturunkan ke suatu kelas tertentu, baru parentnya itu dipanggil, dijadikan parameter. Oke, gimana? Terbayang? Karena ada inheritance-nya. Kalau nggak ada inheritance-nya, nggak jadi error dia. Pertanyaannya, tapi kalau burung it dipanggil kenapa tidak error? Karena ini ada inheritance kan. Sekarang Mister coba hapus ya animalnya ya. Kemudian Mister panggil. Tuh. It. Nggak ada it-nya. Ini error nih. Errornya di sini, tapi dia sebenarnya nge-refer ke bagian kelasnya. Kemarin Mister udah pernah nyampaikan belum? Error di dalam suatu pemrograman belum tentu yang menyebabkan pusat errornya itu yang disilang. Mana ya silangnya? Nah ini kan yang disilangnya ini. Berarti ini nih yang error Mister. Belum tentu ya. Belum tentu, hati-hati. Lihat di bagian penjelasannya apa. Bird object has no attribute it. Kok dia ngomongin bird padahal di sini kita nggak ada ngetik kode bird. Nah tapi lihat. Kalau Mister biasanya kalau udah seperti ini errornya, Mister akan lihat satu level di atas sama satu level ke bawah. Jadi dia baris ke-15 sama baris ke-17-nya. Nah, kalau Mister yang ke atas dulu baru ke bawahnya. Kalau yang ke atas sudah ketemu baru nanti berarti yang bawah udah nggak ada masalah. Dicek bagian atasnya. Nah, di atasnya ternyata burung itu adalah inisiasi dari objek. Objeknya ngambil kelas apa? Kelasnya bird. Nah, di sini kan ketemu kan? Ada benang merahnya nih, kelihatan. Bird has no attribute it. Oh iya bener. Karena bird ini nggak ada metodenya kan di sini. Dia nggak punya metode apapun, orang di pass kok. Pass itu artinya kosong ya. Sementara kita di sini setelah dia diinitiate ke objek burung, dia manggil metode it. Nah, ini yang bikin salah. Nah, jadi bukan ini sebenarnya yang salah, ini yang bermasalah. Kita harus tambahkan. Misalnya ini, aku mau berarti ini nih harus dibenerin. Misalnya kita benerin lah ya. Def, it, self. Kemudian kita tambahkan print. Print, ini it dari burung. Sekarang kita coba running. Tab. Nah, muncul ya. Ini it dari burungnya. Lihat. It-nya udah nggak ada masalah. Karena apa? Dia udah ada metodenya. Ya. Nah, jadi yang selanjutnya bermasalah adalah propertinya. Kenapa? Karena memang kita nggak ngedefine properti. Properti didefine di mana? Di fungsi konstruktornya. Nah, ini nggak muncul karena dia memang nggak didefine apapun. Kayak gimana? Jennifer, kebayang dengan apa yang Mister jelaskan? Apakah sudah cukup jelas? Dia akan error kalau dia sebagai parent. Oke, nice. Yang lainnya gimana? Aman? Bisa Mister lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Mister balikkan lagi posisinya di awal. Oke. Kita belah diturunkan, kita punya
kelas turunan bird. Ini Mister hapus biar nggak bingung. Kita ambil satu aja kelas turunannya. Nah, kelas turunan ini selain dia mendapatkan ini, dia juga bisa mendapatkan metode baru. Kalau kita mau define lagi, contoh def terbang, self. Kemudian kita print aku bisa terbang. Kemudian kita coba panggil di burungnya, burung terbang. Dan kita cek, kita running, it's something, aku bisa terbang. Tuh ya, terbangnya muncul ya. Tapi apakah animal juga akan dapat terbangnya? Jawabannya adalah tidak. Dia hanya akan berlaku lokal di bagian turunan kelas saja, di kelas turunannya saja. Nggak akan dia bisa naik ke bagian parentnya. Kita coba cek. Terbang nih kita panggil ya, Mister akan panggil di bagian animalnya. Nah, error karena dia nggak punya atribut terbang, nggak punya metode terbang. Nih disirang kan? Dan dia ngomongnya animal has no attribute terbang. Nah ini hati-hati. Berarti dia refernya ke animal sini nih pada saat menginitiate objeknya. Nah kelas animal kalau kita runtut lagi memang nggak ada metode terbang. Ya, jadi kebayang? Kalau kita punya metode di dalam parent, apapun metode yang ditambahkan di parent, kemudian kita punya kelas turunan dari parent tersebut, maka seluruh metodenya akan otomatis masuk dan menjadi milik si, bisa diakses oleh si anaknya atau si inheritance atau keturunannya. Tapi kalau turunannya itu mempunyai metode baru, nah dia nggak akan bisa naik ke bagian parentnya. Parent nggak akan bisa mengakses metode yang ada di dalam turunannya. Oke ya, jadi nggak berlaku vice versa ya. Kalau turunannya bisa ngambil dari punya parent, berarti punya parent bisa ngambil dong punya si anak. Nggak bisa. Defaultnya nggak bisa metode properti apapun yang didefine di bagian turunan itu bisa diambil lagi oleh si parentnya. Sampai sini kebayang? Oke, aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, sekarang Mister lanjutkan. Ini tadi metodenya. Nah, sekarang ini Mister hapus dulu. Kayak nggak bingung. Oke, kita coba running lagi. Nah, udah bersih ya. Nggak ada lagi error. Ini Mister akan batasi dulu supaya kelihatan. Nah, ini ya. It's something sama I have one head. Ini yang di bagian animalnya. Ini yang di bagian burungnya. Nah, sekarang Mister mau nambahkan properti misalnya. Properti itu ada di dalam konstruktor kan? Nah, kalau mau membuat konstruktor di dalam turunan sementara kita punya kelas dari parent yang diturunkan ke sini, maka pertama-tama kita buat dia, kita ambil dulu seluruh dari konstruktor yang ada di dalam animalnya. Jadi nanti pada saat kita memasukkan argumennya disertai dengan argumen yang harus disediakan oleh si parent kelasnya. Dengan cara apa kita manggil seluruh konstruktor yang ada di sini? Dengan menggunakan fungsi super, kurung buka kurung tutup, dot double underscore init self. Nggak usah pakai self ya. Kemudian baru kita tambahkan konstruktor apa yang mau ditambahkan. Misalnya sayap. Sama dengan sayap. Nah, jadi kita mau mengambil seluruhnya. Ini head dan
ice. Karena ada isiannya, parameternya ini ya, yang akan kita masukkan ke sini. Nggak perlu dimasukkan self-nya. Self-nya nggak perlu ya. Yang kita ambil adalah parameter yang memang selain dari refer ke kelasnya, head dan ice-nya. Nah, di sini baru nanti kita tambahkan head, ice, sama sayap. Jadi kita panggil super dulu, fungsi super, kemudian kita ambil konstruktornya. Maksudnya apa? Kita nge-refer ke animal, hey parent class, aku mau ambil seluruh konstruktormu dengan menggunakan init ya, yaitu head dan ice untuk propertinya. Kemudian aku punya properti sendiri yang aku mau tambahkan ke dalam bird-nya. Jadi di sini nanti kalau yang bird-nya ditambah lagi satu lagi propertinya, yaitu argumennya sayap. I have one wing, a pair of wings. Nah, I-nya kecil. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba running. Apakah error? Oke. Errornya nggak ada nih. Nah, sekarang kita mau coba dulu cek apakah betul nanti isian propertinya jadi ada 3 ini. Head, eyes, dan sayap. Ya kan? Sekarang kita ini coba copy di sini. Tuh agak print head, eyes, dan satunya lagi sayap. Sayap. Coba running. Bismillah. Oke, I have one head. Udah sama. I have two eyes. Sama. Satunya lagi, I have a pair of wings. Oke. Dapat semua ya. Nah, ini yang bagian konstruktor ini sama sifatnya dengan metode juga, nggak akan bisa naik ke atas secara otomatis ya. Lihat di sini. Kalau Mister tambahkan satu lagi, misalnya ini adalah contoh ya, misalnya kalimatnya wings gitu aja deh. Kita running malah jadi error. Kenapa? Karena dia malah katanya ada 3 positional argument. Padahal ada 3 positional argument yang harus dimasukkan, tapi dapatnya 4. Ini 3 sama 4 ini maksudnya ditambahkan dengan self-nya ya. Jadi kalau ada di sini I have one ini nih 3 argumen yang memang dimasukkan sebagai parameter, satunya lagi self-nya. Oke. Nah, jadi malah error nih. Harusnya cuman 3 aja gitu kan. Nah, sekarang kita coba balikkan dulu. Nah, kita balikkan. Nah, udah kembali seperti semula. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, sembari kalau nggak ada yang ditanyakan, sembari teman-teman mencoba untuk memahami lagi code yang tadi dibuat, kita akan coba lihat di bagian presentasinya apa saja yang perlu disampaikan lagi. Nah, ini terkait dengan pembuatan objek game tadi. Kita punya animal tadi. Kalau ini contohnya ada hero dan ada beberapa hero, kesatria, ada penipu, ada naga dan sebagainya sebagai hero-nya. Kalau kita tadi ada animal misalnya kan. Animal, kemudian ada burung, nanti ada kelinci dan sebagainya. Sama konsepnya. Nah, ini punya properti itu mirip ya. Kalau ini propertinya ini biasanya kalau yang mirip-mirip ini diambil dari kelas parent-nya. Baru nanti properti atau metode yang unik yang baru akan muncul. Nah, contohnya penipunya ternyata dia bisa mana. Kalau yang kesatria dia pedang. Ini sihir. Ini ada lincah, ada sihir, ada armor, macam-macam. Nah, inilah yang baru unik. Nah, sebelumnya kan ini aja ya, nyawa kekuatan serang nih yang sama. Armornya pun juga akhirnya ternyata cuman punyanya si kesatria. Penipu dan naganya juga belum ada. Nah, itu kalau kayak gitu ada uniqueness-nya di dalam kelasnya. Itu bisa kita tambahkan sendiri. Oke, ini adalah turunan kelasnya. Oke. Nah, ini caranya tadi untuk mendefine kelasnya. Mulai dari define konstruktornya dan define metodenya selain dari konstruktor.
Oke. Nah, ini cara mendefine untuk kelas turunan kalau ya kita membutuhkan properti tambahan. Kalau kita nggak perlu properti tambahan, nggak perlu di define lagi konstruktornya. Kita udah bisa dapetin properti yang sudah ada di dalam parent kelasnya. Tadi udah kita demonstrasikan. Tapi ingat, untuk yang bagian kelas turunannya, ketika dia ditambah sesuatu di situ, maka dia nggak akan berlaku untuk si parentnya. Oke, kemarin kita juga udah ini ya, mencoba untuk mempelajari yang kelasnya yang di Knight and Dragon. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian course kita. Silakan masuk ke bagian course-nya. Ini ya, silakan pilih kursus, kemudian pilih yang modul berapa? Modul 5 yang P4. Pelajaran keempat. Yang ini ya. P4 apa P5? Sebentar. Kayaknya P5 deh. Nah, oke ya, M5P5. Pilih yang pelajaran kelima. Ini dia, pelajaran kelima berarti yang nomor 7 ya, turunan kelas pejuang dan sebagainya. Diklik saja di nomor 7, kemudian nanti akan muncul kurang lebih seperti M5P5 kan. Oke, kita hapus dulu yang P4. Ini yang P4 udah hapus. Diklik akan muncul seperti ini. Apakah semuanya sudah muncul di sini? Oh, ada yang nanya. Super itu merupakan sebuah fungsi yang sudah tersedia di Python. Dia metode yang sudah ada di dalam setiap kelas. Saat kita membutuhkan kelas parent, kemudian kita ingin menambahkan properti baru di dalam turunan kita, di kelas turunannya, maka kita perlu memanggil seluruh konstruktor yang ada di dalam kelas parent. Dengan cara apa? Memanggil dengan menggunakan metode super atau fungsi super. Super kurung buka kurung tutup. Itu untuk mendapatkan semuanya. Mulai dari A sampai Z, pokoknya di define oleh parent itu akan muncul di bagian turunannya. Gimana? Apakah sudah cukup jelas? Aman nggak? Ada yang bingung nggak? Oke, sama-sama. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian contoh case-nya ya. Di sini, nah ini sebenarnya mirip ya seperti yang udah kita buat yang sebelumnya. Makanya ini kalau teman-teman lihat bentuknya nggak jauh-jauh beda dengan apa yang udah kita buat di bagian Dragon Quest kemarin. Hati-hati di sini, ini di bahasa Indonesia kan nih semuanya. Dari waktu impor tidur. Ini maksudnya apa nih? Coba. Sebenarnya dia mau menulis codingannya apa? Dari waktu impor tidur. Apa? Ini maksudnya apa ini? Gimana? Yang nomor 1 maksudnya apa? From time import sleep. Ya bener. Jangan dibahasa Indonesia kan ya. Ini tricky banget nih. Iseng banget nih yang bikin soal. From time. Benerin dulu ini import sleep. Oke. Ini kita hapus saja. Ini tujuannya apa? Oh, kelas turunan dari super class hero.
Di sini konstruktornya udah oke, dev init, kemudian dia udah ngedefine name, health dan armor. Ini propertinya. Kemudian metodenya ada info, print info. Yang dicetak di sini kalau contohnya nyawa dan armor. Tugas kita akan membuat dua ini, kelas pejuang dan kelas penyihir kok sihir. Nah, ini dibenerin dulu ya, tapi ya ini ada hero baru. Nah, ini hero barunya ini belum muncul nih, berarti kita harus tambahkan dulu di dalam apa ini namanya kelas kita nanti. Nah, hero baru ini nanti munculnya harusnya ada di bagian yang untuk pejuang dan penyihirnya ya. Berarti dari yang udah ada di parent ini kita harus turunkan ke dalam kelas pejuangnya dan kelas penyihirnya. Nah, dan kita mulai dari sini. Kelas pejuang hero. Nah, kita masukkan. Apa aja ketentuannya di sini kita cek. Mewarisi kelas hero udah, ini the field of the warrior class are defined using the constructor of the hero class hero. Oke. Jadi dia konstruktornya ikutin yang punya hero. Kemudian metodenya ada metode hello. Def hello. Self, jangan lupa ada selfnya. Mengenalkan karakter baru ke pengguna, kita bisa menggunakan metode print info dari superclass. Jadi setelah berkenalan, kita tambahkan atau kita tampilkan print infonya. Apa yang perlu ditampilkan sesuai dengan contoh ini ya. Kalau yang pejuang berarti yang pejuang yang mana? Yang ini. Hero baru, seorang pejuang pemberani datang di atas kuda. Nah, itu yang ditambahkan. Print hero baru, seorang pejuang pemberani datang di atas kuda bernama, nah ini Henry, berarti sesuai dengan namanya ya. Namanya nanti yang akan dimasukkan di sini, self name-nya. Self.name. Kenapa kok bisa memanggil? Karena ini udah dapat dari kelas hero. Ya kan? Udah diturunkan seluruh properti dan di bagian metodenya. Nah, setelah itu baru kita menampilkan nyawa dan armor yang ada di print info. Kita tambahkan di sini self.print info kurung buka kurung tutup. Ini untuk yang pejuang. Nah, sekarang satunya lagi untuk yang bagian si penyihir. Kalimatnya hero baru, kemudian entah dari mana penyihir hebat muncul. Nah, kemudian namanya ya, Luke, ini namanya Luke. Oke. Luke. Kemudian print info. Nah, nanti penyihir dan pejuang ini akan mendapatkan argumen berupa 3 parameter ini. Name, health, dan armor. Oke, sekarang kita coba enter dulu. Nah, habis itu kita lihat dulu ke kelas pejuang. Ada lagi metode serang. Di kelas penyihir juga ada. Untuk mewarisi, bidang dari kelas penyihir dipasang menggunakan konstruktor dari kelas hero. Mirip dengan kelas pejuang. Oke, berarti ada metode serang juga ya. Kita buat di sini def serang.
self. Kita lihat penjelasannya. Metode ini menyerang musuh instansi dari kelas hero atau turunannya. Kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Serangan dari pedang lebih lemah daripada sihirnya penyihir. Oke. Berarti nanti kita bisa setup nih. Nilai dari serangannya. Oh, pakai apa dong nih menyerangannya? Langsung di define berarti ya. Oke, sekarang kita setup dulu. Serangnya ini harus ada objek dari enemy yang harus dimasukkan ke dalam parameter. Berarti ada enemy. Kemudian kita pass dulu. Kemudian kita cek dulu cara menyerangnya seperti apa. Bagian sini. Nah, ini dia. Kena pejuang pemberani Henry menyerang Luke menggunakan pedang. Serangan berat terkena sang musuh. Sekarang armornya 5, nyawanya 50. Armornya jadi 5, nyawanya masih 50. Si Henry itu menyerang si Luke. Lihat ya, nyawanya 5, armornya jadi 20. Berarti serangannya berapa? 15. Bayang ya. Ini kan 5 nih sisa armornya, ini 20. Karena udah diserang oleh si pejuangnya punya Henry ini, maka dia berarti 20 dikurangi 5 nih serangannya. Ada 15 poin. Nah, jadi di sini nanti kita buatnya enemy dot armor kurangi sama dengan 15. Karena serangannya pejuang itu tadi 15 ya, kalau dilihat dari ini. Dari contohnya, dia ada 20 armornya, diserang oleh pejuang sisa 5. Berarti dia 15 ininya serangannya. Setelah itu apa dia munculkan? Kena pejuang pemberani Henry menyerang Luke menggunakan pedang. Kemudian yang dimunculkan armor dan nyawa. Oke. Nah, ini sama kayak kemarin. If enemy armornya itu sudah lebih kecil daripada 0, maka yang terjadi adalah enemy dot health-nya akan dikurangi dengan enemy dot armor. Dan jangan lupa enemy dot armornya nanti di setup sama dengan 0 kalau udah dikurangi, supaya nanti mengurangnya ulang lagi dari 0 minusnya. Begitu pula di bagian health-nya. Kalau health-nya itu if enemy dot health-nya itu lebih kecil daripada 0, maka enemy dot health itu sama dengan 0. Kita setup seperti itu. Oke, ini untuk bagian penghitungan armor dan health-nya. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana bentuknya nih. Kena, pejuang pemberani dan sebagainya. Sekarang kita buat di sini printnya. Print kena. Pejuang pemberani, self dot name menyerang enemy dot name, menggunakan pedang. Oke. Terus pedang mana? Kita kasih jarak. Kemudian print lagi yang baris selanjutnya, serangan berat terkena sang musuh. Titik sekarang armornya dan nyawanya gitu ya.
kemarin. Sekarang armornya titik 2. Oke, benar. Enemy dot armor dan nyawanya titik 2 enemy dot health. Jadi akan memasukkan nilai armornya yang ada di sini tadi yang udah dikurangi, kemudian sama enemy dot health-nya. Enemy-nya ini adalah selain dari pejuang ya, berarti penyihirnya nanti. Nah, terus apalagi armornya udah. Sekarang ya bagian penyihirnya. Ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Def serang enemy. Nah, enemy armornya serangan si penyihirnya berapa nih? Kalau dia si penyihir menyerang Henry, maka armornya tinggal 15. Berarti armornya berkurang 35. Oke, berarti kekuatan serangnya adalah 35. 35 dikurangi terus. Kemudian kalimatnya. Kena penyihir cepat Luke mengeluarkan sihir. Penyihir cepat save name Luke. Oke. Mengeluarkan sihir kepada Henry. Mengeluarkan sihir kepada enemy name Henry karena musuh dari penyihir ya. Sihir yang rumit membuat musuh pingsan. Ini kita hapus. Sihir yang rumit membuat musuh pingsan. Sekarang armornya 15 dan nyawanya 100. Oke, udah ya. Nah, ini sudah sesuai dengan pejuang dan penyihirnya. Sekarang kita mau coba programnya di running sekali dengan memanggil metode serangnya. Info 2 kali, kemudian metode serangnya. Dibuat sekali semuanya ya. Karena kita coba, kita initiate dulu objeknya. Enter dulu. Yang pertama adalah Henry. Sama dengan pejuang ya kalau Henry. Pejuang namanya adalah Henry. Kemudian nyawanya 100, armornya 50. Yang kedua Luke. Penyihir. Namanya Luke. 50 dan 20. Sekarang kita buat batas dulu supaya gak terlalu menumpuk. Print. Misalnya pakai sama dengan aja. Terus kita buat dia pertama menampilkan halo-nya, hero baru dan sebagainya. Ini ya halo di sini. Ini juga ada halo. Oke. Kita panggil dulu yang Henry dot hello. Satunya lagi bagian Luke dot hello. Nah, sekarang kita coba running dulu. Apakah berhasil memunculkan printnya? Nah, ini ya. Hero baru, seorang pejuang pemberani dan sebagainya. Hero baru, yang ini penyihir Luke, kalau yang ini pejuang pemberani yang Henry. Oke, sekarang udah selesai di bagian sini. Kita lanjutkan untuk yang bagian kena pejuang dan seterusnya. Kita copy lagi. Kemudian kita buat Henry dot serang. Serang siapa? Di sini kan ada enemy-nya nih. Serang Luke. Habis itu satunya lagi Luke dot serang. Menyerang siapa? Henry. Oke. Sekarang kita coba running.
Kenapa dia berhenti? Henry serang Luke. Kenapa Luke-nya nggak muncul? Dia berhenti di bagian bawah. Dia nggak melakukan Henry dot serangnya. Padahal kita udah ngedefine serang di sini. Penyihirnya juga sudah ada. Enemy dot armornya pun juga sudah kita define di bagian mana tadi? Sebagai konstruktor ya. Ini dia armor dan health-nya. Health dan armor, bener kan? 150. Ya, betul. Henry dot serang Luke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke bagian kenapa kok tidak bisa mengambil bagian serangnya ini. Serang self enemy. Sampai sini clear? Bisa menampilkan print infonya semuanya? Yang belum bisa menampilkan print info siapa? Coba di resend. Ada yang bermasalah di penampilan infonya dulu? Nggak ada? Clear semua ya? Oke, kalau clear semua, Mister akan lanjutkan. Kenapa ini nggak bisa muncul printnya? Karena dia ada enemy, dia dimasuk ke dalam ini nih, kondisi enemy armornya. Sementara enemy armornya itu masih belum lebih kecil daripada 0. Karena masih dikurangi 35 nih. Ya kan? Ini kurang mundur. Mundurin sejajar dengan pada saat kita membuat fungsi serang. Ini juga sama, kurang mundur. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok printnya ini gak muncul. Ini bukan error ya. Ini bukan error. Ini salah satu contoh bug juga. Secara code bener gak ada yang salah tapi dia gak muncul. Kenapa? Karena kita salah nempatin di bagian conditional statement. Sekarang kita coba running lagi. Nah, udah muncul ya. Kena, pejuang pemberani Henry menyerang Luke menggunakan pedang dan seterusnya. Nyawanya tinggal 50. Nah, ini biar ada spasi kayak gini. Maksudnya ada jeda. Kita buat di sini /n. Tadi yang /n-nya sama kayak punyanya print info. Nah, ini ya. /n. /n. Satunya juga sama enemy health. Koma. Oke, /n. Oke, sekarang kita coba running lagi. Nah, udah dapet ya. Armornya 5, ini armornya jadi 15. Sama seperti yang ada di sini. Penyihirnya memang lebih kuat serangannya 35. Kalau yang si pejuangnya cuma 15 ya. Ada sama ya. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah sama silakan di checklist. Kemudian dikirim submit to teacher. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah clear semuanya? Mulai dari parent class turun ke dalam kelas turunannya atau child classnya. Setelah itu bagaimana kita memanggil kelas-kelasnya. Silakan diketik dulu kalau mau diketik. Sembari Mister tunggu dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Jennifer, Danish, Fania, Zia, dan Nisa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Clear semuanya? Oh, ada yang ditanyain. Mister, kenapa bad input? Oke, let's see. Di mana punya Danish? Coba di screencast. Mister izin untuk spotlight ya, supaya kita belajar bersama.
enemy health sama dengan 0. Kalau kita membuat ekspresi, operator komparasi yang kita gunakan untuk sama dengan penulisannya gimana, Danish? Udah betul sama dengannya 1? Nah, kalau mau buat komparator sama dengan tuh sama dengannya 2. Hati-hati, kalau dia 1 jadinya dia assignment. Coba di running lagi. Apakah masih bad input? Nah, name look is not defined. Hati-hati. Nah, udah muncul ya infonya. Emang masih ngeprint info? Oh, ngeprint hello. Oke. Nah, nanti setelah itu baru lanjutkan ke yang serang ya. Tapi serang itu hati-hati. Tadi Mister menempatkan printnya itu ada di dalam conditional if. Seharusnya tidak di dalam conditional if. Dimundurin ya. Baris di bagian 28 sampai 30. Mundur 1 tab ke belakang. Satu lagi juga baris 45 sampai 47 untuk yang Danish. Mundur 1 tab ke belakang. Teman-teman juga ya. Yang lainnya, kalau tadi benar-benar menyalin yang punya Mister, hati-hati printnya Mister itu masuk ke dalam conditional statement. Makanya dia nggak muncul. Nah, coba di running lagi. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Yang nggak bingung coba raise hand. Yang udah Mister contohkan, Mister demonstrasikan di bagian nomor 1. 1 sampai 5 yang nggak bingung coba raise hand. Aman? Nggak ada nih ya? Clear ya? Oke, kalau clear kita coba lanjut ke yang berikutnya. Jangan khawatir, ini Mister akan kirim nanti ke grup bagi teman-teman yang masih ketinggalan atau membutuhkan sebagai referensi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ke selanjutnya, yaitu kembali ke kursus dulu. Yang nomor 8, game hit it. Game hit it. Mana nih? Diklik di nomor 8, nanti munculnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan buat model seperti ini ya. Ini kita pakai menggunakan apa ini? Turtle, kelasnya kelas turtle. Oke. Nah, kelas turtle itu sudah ada kelasnya. Jadi kita nggak perlu lagi buat customnya. Kita tinggal initiate aja. Initiate object apa ya? Objek apapun misalnya T1, T2 sama dengan turtle. Nah, kita ambil kelasnya, kelas turtle. Ya, sekarang kita kembali ke bagian PowerPoint-nya dulu. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke bagian game hit it. Tujuannya apa? Supaya nanti yang playernya yang warna kuning ini, orange ini, menuju ke yang bagian hijau-hijaunya. Kalau dia udah masuk ke bagian hijau-hijaunya, si playernya, si enemy-nya akan hilang, kemudian dia berhenti bermain. Oke. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada objek utama, kemudian ada rintangannya juga, ada kondisi win-lose-nya dan sebagainya. Nah, ini dia yang harus nanti kita buat nih. Ada objek gamenya pemain, rintangan, dan objek target. Rintangannya itu yang merah ini, pemainnya itu yang orange, kemudian objek targetnya yang hijau. Semuanya akan kita masukkan ke dalam, kayak kita turunkan dari kelas sprite. Oke, hari ini kita mau mencoba untuk yang bagian mana dulu nih? Ini yang konstruktornya. Nah, ini dia contoh untuk mendefinisikan kelas sprite yang nanti akan kita gunakan. Jadi dia berisi fungsi pen up, fungsi speed, fungsi
Oh iya, ini fungsi bener, fungsi pen up, fungsi speed, kemudian ada goto dan seterusnya sampai ke property step. Kita gunakan ini semuanya. Jadi kita masuk ke bagian mana tadi? Turunan game hit it-nya mana? Oh, ini dia. Nah, konstruktor kelas sprite mewarisi dari turtle dan ditambahkan dengan perintah menempatkan titik awal, memasang warna dan bentuk, memasang besar langkah untuk mempengaruhi kecepatannya. Oke. Sprite mewarisi kelas turtle. Kita masukkan dulu import kok import from turtle import all. Tara. Setelah itu kita define kelas sprite-nya. Kelas sprite itu masuk ke dalam, nanti di bagian sini sebagai lihat sebagai parameternya dimasukkan ke dalam kelas custom sprite kita. Back lagi ke sini. Kita masukkan di sini turtle. Kemudian kita define konstruktornya sesuai dengan permintaan soal. Self. Dimulai dari bagian pair-nya dulu. Self-nya apa nih? Titik awal. Goto. X, Y. Kemudian apa lagi? Warna dan bentuk. Self. Color. Kemudian self. Shape. Terus satu lagi besar langkah, self dot step tadi ya, sama dengan step. Oke, sekarang kita tambahkan parameternya di sini x, y, color, shape. Satu lagi, oh ya, step. Ya, sudah sama seperti yang udah kita bentuk tadi. Nah, sekarang metode kelasnya, ini konstruktornya. Metode kelasnya apa? Metode untuk menangani event keyboard ke kiri, ke atas, dan lainnya. Oke. Ini ada dev untuk mengatasi kontrolnya. Sekarang kita kembali ke slideshow-nya dulu. Sampai sini di bagian dev initnya udah clear semua ya. Udah aman. Dev initnya adalah kondisi masih yang di bagian konstruktornya. Oke, sekarang kita lihat di sini sudah muncul initiate objeknya, player ya. Nah, setelah itu yang bagian mengontrol pemain. Nah, untuk mengontrol pemain kita bisa gunakan fungsi on key untuk bergerak kiri, atas, kanan, bawah. Cuman jangan lupa di sini kita harus menyimpan get screen-nya kita untuk di bagian pemainnya. Setelah itu kita setup listening untuk mendeteksi perubahan yang ada di dalam screen interpreternya. Dari sini aman? Masih bisa mengikuti? Oke, kalau bisa Mister akan coba lanjutkan. Jadi kita coba untuk mendefine pemain dulu. Atau player. Oke, player aja ya biar enak. Player sama dengan sprite. X-nya, ini kok U ya? Y. Oke, XY-nya misalnya ini yang pemainnya di bagian bawah ya. Berarti kalau dia itu sampai 200. Oke, kita buat 100, width-nya 100.
Oh iya, maaf. Oke, sudah muncul di sini. Nah, tadi kan kita udah buat konstruktor ya. Konstruktornya udah oke. Sekarang kita mau coba initiate objeknya. Kita beri nama objeknya player. Kemudian kita ambil dari kelas sprite. Kemudian kita isi dari awalnya goto-nya. X-nya berarti misalnya 100. 180 Y-nya. Colornya orange. Orangnya oke. Kemudian shape-nya circle. Stepnya pergerakannya nanti untuk pergerakan X dan Y-nya kita buat misalnya 7. Nah, ini kalau kita running harusnya udah bisa memanggil masing-masing color dari si shape-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kode utamanya untuk berlangganan objek screen-nya. SCR sama dengan pemain dot get screen ya. Iya benar, get screen. Kemudian setelah kita dapatkan screen-nya, kita buat dia listening terhadap perubahan yang ada di get screen-nya. scr.listen. Oke. Setelah itu kita buat nanti metodenya scr untuk on key-nya bagian pemain ke atas, pemain dot ke underscore atas, kita pakai tombol up. Nah, sekarang ini kita gunakan, kita copy aja atas, bawah, ini berarti down, kiri, kanan, right, left. Oke, ini untuk langganan dari si apa ini namanya, tombol-tombolnya. Ada fungsi ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Nah, pemain ini player ya kalau punya kita ya. Player. Oke, player kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, di sini kita buatnya berarti mulai dari yang sini. Dev ke atas. Self. Ada 1, 2, 3, 4 fungsinya. Mulai dari atas, kiri, kanan, dan bawah. Contohnya, misalnya kalau kita mau ngebuat yang ke atas, masih ingat yang bagian X koordinat, mendapatkan koordinat dari masing-masing turtle ya. Kita gunakan self goto, self x core, self y core plus self dot step. Maksudnya apa? Di sini kita akan memposisikan ulang lagi si turtle dengan menggunakan fungsi goto. Fungsi goto kan untuk menempatkan turtle di koordinat tertentu, ya kan? Kemudian self x core-nya karena kita ingin menggerakkan ke atas, berarti self x core-nya itu tetap, nggak ada perubahan sama sekali. Koordinat dari x-nya, yaitu ya si x itu sendiri, kan di goto x-nya ini kan, ya x itu sendiri, x yang ada di sini. Sementara y-nya itu nanti akan ditambahkan dengan menggunakan self step setiap dia dipencet bagian tombol atasnya. Tombol atas berarti di keyboardnya ya. Nah, sekarang kita coba running dulu. Yang ke atas self.goto. Kita setup lagi. Ini kan gotonya udah ada di sini. Kita setup lagi di sini. Jadi self goto ini nanti akan mengoverride self goto yang ada di
konstruktor kita. Self dot x core untuk mendapatkan x koordinatnya, kemudian self dot y core ditambah dengan self dot step. Stepnya yang ini, yang tadi kita dapatkan, misalnya 7 kecepatannya. Nah, sekarang kita coba running dulu yang bagian playernya dulu, orange-nya. Apakah sudah berhasil muncul nggak? Apa nih? Self go to x, y. Tidak bisa. Oh ya, maaf. Karena kita belum mendapatkan seluruh konstruktornya ya. Super dot init. Oke. Jadi jangan lupa di bagian konstruktor ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah ini ya, tadi Mister lupa menambahkan ini. Super dot init semuanya, semua di bagian apa itu namanya? Parameter diambil semua. Kita coba running lagi. Nih, kenapa dia bergerak ke atas sendiri? Wah, ngeri ini. SCR oh, wait. Self dot pen up, karena kita nggak untuk ini ya, supaya untuk menghilangkan coretan waktu turun tadi. Coba lihat teman-teman di sini. Nah, dia bergeraknya biar nggak ada coretan. Terus shape-nya tadi udah circle. Turtle-nya ini pemain, harusnya player. Coba cek. Object has no attribute ke bawah. Oh iya. Wait. Ini kita komen dulu aja. Kita coba yang atas dulu. Nah, dia udah bisa bergerak ke atas ya. Tapi dia bergeraknya bukan karena dipencet nih. Padahal kita harusnya mintanya on key-nya itu ketika kita pencet up ke atas, dia baru bergerak. X core-nya. Y core-nya pun juga dia bergerak sesuai dengan step yang udah kita tentukan. Sekarang kita coba cek lagi di sini. Ke atasnya sudah oke. X koordinatnya, Y koordinatnya sudah semuanya. Nah, dia harusnya udah bisa dikontrol seperti ini ya. Bentar, ini ada yang ketinggalan kah? Speed, go to XY, step. Shape-nya juga udah sama dengan circle. Oke. Oh. Wait. Orange circle 7. Oke, kenapa ini? Kenapa bisa nggak jalan? Kita coba refresh dulu. Apakah ada bug? Oke, masih seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini, semua fungsinya udah sesuai ya. X, Y, color, shape, stepnya juga udah ada. Kemudian kita gunakan class sprite untuk mendapatkan turtle-nya. Kemudian kita buat player di sini, sprite-nya 100 sama wait. Minus 180 ke bawah ya.
Y-nya ke bawah, berarti tadi itu karena dia sudah menghilang. SCR listen on key. Oh, listennya lihat di bagian bawah sini. Kita kurang tanda kurung buka kurung tutup. Hati-hati. Ini Mister tip kurang bagian ini. Jadi dia nggak bisa bergerak ke sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita buat dulu ini tadi, jangan jadi menghilang dia. 80 ke bawah cukup nggak? Nah, oke ya di situ ya. Misalnya ini jangan 100 deh, ini 0 aja deh. Bisakah? Oke, sip. Jadi di bagian bawah udah muncul. Sekarang kalau kita pencet atas, dia udah mulai bergerak ke atas. Oke. Ini ada maksimumnya. Nah, lihat ya. Ada maksimumnya ya, teman-teman ya. Punya Mister itu sampai 200 itu mentok di atas. Ini kalau dipencet, nah ini hilang. Hilang bukan berarti dia nggak masuk ke dalam screen. Dia hanya ketutup aja di bagian ini nih. Ini kan buat interpreter konsolnya istilahnya. Kalau yang di bagian sini adalah window untuk yang bagian menampilkan objeknya atau gamenya. Jadi tergantung nanti disesuaikan aja punya teman-teman berapa maksimumnya. Ini kalau kurang ke bawah kita tambahkan aja 100 dulu. Nah, misalnya segini biar agak ke bawah. Nah, oke, segitu. Nah, setelah itu berarti yang bagian down, left, right dengan menggunakan metode yang sama. Kita copy aja ini. Copy. 1, 2, 3. Ke atas sama ke bawah. Kalau ke bawah berarti yang bagian koordinatnya itu minus, ya kan? Karena kalau di Pygame itu 0.0,0-nya ada di tengah sini. Defaultnya turtle itu kok di Pygame sorry, turtle itu defaultnya 0,0 kalau kita nggak sebutin secara spesifik, implisit. Nah, kalau yang ke mana nih, ke kanan berarti dia menambahkan stepnya di sini. Ini kita cut, kita tambahkan di sini. Kemudian satunya lagi kita cut, kita kurangkan di sini. Untuk yang ke kiri. Oke. Jadi kalau kita running saat ini sudah kita aktifkan lagi. Kita enter dulu biar kelihatan. Nah, kita coba running, maka yang bisa dilakukan oleh player sekarang udah maju. Ditekan itu bisa jalan terus ya, atau mundur, kanan, kiri, serong. Serongnya masih belum mulus karena dia harus seperti ini. Kayak patah-patah Mas Yan. Oke, no problem. Jadi teman-teman udah bisa melakukan yang kanan, kiri, atas, bawah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sudah memprogram metode ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah di dalam kelas sprite kita, merupakan turunan dari turtle. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada nih. Sebentar. Oh, yang tadi ya. Oke. Kaget Mister Kira. Share screen-nya masih PPT juga. Gimana, teman-teman? Sampai sini? Ini sebenarnya gak ada yang baru ya. Ini hanya membuat kelas. Kemudian kita gunakan metode yang sama atau fungsi yang sama pada materi kita sebelumnya. Masih belum bergerak punya Dennis. Oke, silakan coba di share screen Dennis. Mister izin spotlight dulu ya, supaya nanti teman-teman juga bisa belajar bersama. Listennya Dennis di baris ke-27. Kurung buka, kurung tutupnya belum ada. Oke, sekarang coba di running. Bergeraknya ke atas bisa, ke bawah kanan kirinya masih pasti belum bisa ya. Atau ke kanan kirinya juga masih bergerak ke atas. Dipencet kanan juga masih ke atas, dipencet kiri juga masih ke atas. Betul nggak?
Ya, kenapa yo? Kenapa Mister bisa tahu itu dipencet kanan, kiri, atas, bawah itu pasti ke atas geraknya? Nah, udah tahu ya? Dennis perlu memodifikasi metodenya. Yang dimodifikasi Dennis itu tadi cuman nama metodenya aja, tapi dalamnya masih belum dimodifikasi. Silakan dimodifikasi dulu sesuai dengan pergerakannya. Kalau ke kanan berarti gimana? Yang bergerak apanya? X-nya atau Y-nya? Kalau ke bawah atas berarti yang bergerak apanya? X-nya atau Y-nya? Kebayang ya? Yang bagian atas udah oke, bagian bawah udah oke, kanannya? Kanannya self, X core, yes, bener. Terus kurungnya kurang satu, kurung tutupnya belum. Nah, oke, berarti yang harus digerakkan adalah X koordinatnya kan kalau kanan kiri. Nah, kalau ke kanan berarti harusnya apa? Tambah atau kurang? Ingat koordinatnya di turtle 0,0 itu ada di titik tengah. Jadi kalau mau ke kiri berarti nilainya bagaimana, kalau ke kanan harus nilainya gimana. Begitu pula yang atas bawah. Atas bawahnya udah bener tuh. Tinggal kanan kirinya aja. Gimana? Kebayang nggak? Jadi X-core-nya untuk yang bagian metode ke kanan itu ditambah self dot step, Danish. Kenapa kok seperti itu? Wait, Fania juga masih belum bisa. Oke, sebentar. X-core-nya itu harus ditambah self dot step supaya ada pergerakan ketika dia dipencet kanan atau kirinya. Sementara self Y-core-nya nggak perlu ditambah self step juga, jadi hapus self stepnya, diganti ke bukan self Y core-nya yang dihapus, self dot stepnya yang setelah self Y core-nya. Nah itu dihapus atau di cut aja, kemudian dipindah ke depannya self dot X core yang self dot stepnya. Nah taruh di situ, ditambah self dot step. Oke, nah yang bagian kiri berarti kebalikan dari yang kanan ya. Berarti gimana kalau yang kiri, Danish? Kalau ingin bergerak ke kiri, ingat di koordinatnya. Heeh. Wait, maksudnya kebalikan bukan dibalik X core dengan Y core-nya ya, Danish ya. Maksudnya adalah terkait dengan arah koordinatnya. Kalau ke kanan, berarti kan dia ditambah nih. Ya kan ceritanya gitu. Nah, kalau dibalik nih, kalau ke kiri berarti dia di. Nah, ambil yang di bagian X core-nya yang kanan, copy tapi dibalik arahnya. Bukan X sama Y-nya yang dibalik. Itu bukan. Nah, sip. Sama kayak atas bawah. Sekarang coba lagi di running. Apakah sudah bisa bergerak kanan kiri atas bawah? Gimana? Udah bisa? Kanan kiri atas bawahnya? Ada serongnya udah lumayan. Udah aman? Mana tadi? Oke, sebenarnya udah bisa bergerak kanan kiri atas bawah ya. Oke, sekarang tadi ada pertanyaan dari Vania. Vania gimana coba? Mister share kok Mister share screen? Bisa Vania share screen Mister biar bisa lihat? Ups, kenapa nih?
Oh, sudah bisa. Oke, nice. Mantap. Oke, semuanya udah bisa? Udah aman? Untuk arah kanan kirinya. Jadi kanan kirinya udah kita bisa buat sendiri ya. Udah kita bisa siapkan semuanya. Oke. Nah, sekarang tugas dari teman-teman selanjutnya adalah menampilkan yang ada betul apa ini? Gambar hijau ini, logo hijau ini. Apa sih namanya? Turtle ya, turtle shape hijau yang bentuk segitiga. Satunya lagi turtle yang shape bentuk kotak. Satunya lagi adalah shape yang bentuk kotak. Nggak usah bergerak, diem aja kayak gini. Nah, nanti tugasnya di rumah adalah menampilkan 3 sprite yang lainnya. Kan sprite, cara menampilkan sprite yang playernya tadi udah bisa nih. Dan bisa bergerak lagi. Nah, sekarang nanti di rumah sebagai PR, tolong tampilkan 3 sprite lagi, 2 yang rintangan, 1 yang targetnya. Targetnya adalah yang segitiga warna hijau, rintangannya kotak warna merah. Minggu depan harapannya teman-teman udah siap untuk udah ada penampilan 3 ini. Kan sekarang masih ada cuman buletan orange kan. Nah, tambahkan 3 lagi sprite, 2 rintangan warna merah kotak, 1 warna hijau segitiga. Oke, clear? Nggak usah bergerak dulu, jangan digerakin dulu. Tampilkan aja dulu. Koordinatnya bebas, terserah mau ditaruh di mana. Pokoknya ada 2 warna merah dan 1 warna hijau segitiga. Oke, kebayang tugasnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sembari error. Oke, yang mana nih yang error, Nisa? Coba di screencast. Mana punya Nisa? Oh, ini dia. Coba di screencast dulu yang Nisa. Silakan. Oke. Mr. Izin highlight dulu yang punya Nisa. Turtle text to positional argument but six word. Oh, ini tadi yang kurang super Nisa. Di bagian class sprite, karena kita membutuhkan seluruh konstruktornya dan kita menambahkan step itu di bagian paling bawah ada property step. Nah, kita perlu mengambil seluruh konstruktornya dari si starter terlebih dahulu. Nah, selain itu punya Nisa ini underscore-nya kurang 1 Nisa. Di bagian dev-nya nomor 4. Kok nomor 4? Baris keempat maksud Mister. Underscore-nya kurang 1. Double underscore init double underscore. Kalau yang di bagian konstruktor itu seperti itu penulisannya ya Nisa ya. Kalau punya Nisa tuh underscore-nya masih 1 tuh. Coba ditambahkan dulu underscore-nya. Tambah 1 lagi. Oke, yang bagian belakang juga tambah 1 lagi. Oke. Nah, kemudian di baris kelima masukkan super. Jadi enter dulu di baris dari baris keempat paling kanan setelah step titik 2 enter sekali. Nah, oke. Masukkan fungsi super supaya kita bisa mendapatkan seluruh konstruktor yang ada di turtle. Super kurung buka kurung tutup dot underscore init. Kita panggil seluruh konstruktor yang ada di parentnya. Nah, itu dia. Init kurung buka kurung tutup. Artinya kita ambil semuanya. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Yes, good. Nah, supaya nggak kecoret, nanti kalau ini di running, kemungkinan besar akan ada coretan tuh. Kita lakukan pen up, karena kita gunakan turtle ya. Jadi di baris ke-6-nya tambahkan lagi satu property self.penUp. Enter satu baris. Di bagian baris ke-6
Di enter satu baris, Nisa. Di baris ke-6-nya ditambahkan self.pen up. Halo, apakah suara Mister kedengaran? Oke, sip. Self.pen up. Pen up, kurung buka, kurung tutup. Oke. Nah, baris ke-12 sampai baris ke-22 itu masukkan satu kali tab ke kanan semua, Nisa. Itu Nisa masih mepet ke kiri. Jadi seluruh metode itu harus masuk ke dalam kelasnya. Oke, 21 juga. Terus sama yang 22 juga masukin ya. Masukin satu tab ke kanan juga. 22, 19, 16 sama 13 juga jangan lupa dimasukin satu kali tab. Karena itu merupakan isian dari komen setiap metodenya. Baris kedua-duanya di tab sekali. Baris ke-22. Yang 22, bukan 21. Yang baris ke-22-nya. Baris 22. Nah, sama. Yang 19 juga, 16 juga, 13 juga. Karena kita di situ self goto-nya itu untuk metodenya. Oke, sekarang coba running. Sebentar. Nah, dicek ya. Kita menggunakan objeknya namanya player. Jadi disesuaikan. Baris ke-27 yang masih menggunakan pemain itu ganti jadi namanya player. Variabelnya player. Oke, hati-hati. Jadi itu bergantung dari objek yang turtle-nya kita. Nah, kemudian yang baris ke-30 sampai 33 itu masih ke atas semua tuh, Nisa. Dan ke atasnya itu masih pakai hyphen atau pakai tanda minus, harusnya underscore. Ke underscore atas, ke underscore bawah, dan seterusnya. Hati-hati, jangan sampai tipu. Kalau tipu nanti nggak bisa jalan. Oke, yang lainnya gimana? Sudah bisa bergerak, Jennifer? Kemudian Zia? Sudah aman? Ke bawah, ada nggak ke bawah? Ke bawahnya yang di bagian baris ke-15 ke-nya 2 kali itu, Nisa. Ke bawah. Ke underscore bawah aja. Nomor 15. Kok nomor? Baris 15. Baris yang ke-15 namanya ke bawah, bukan ke bawah. Oke, bawah kanan ke atas. Coba cek lagi. Yang kirinya gimana penulisannya? Ke kiri. Mana kirinya? Gak ada kirinya. Kirinya yang mana? Ayo, yang mana yo? Udah aman ya Jennifer? Good. Nice Jennifer. Kirinya itu ada di baris ke-21. Punyanya Nisa masih tulisannya ke atas. Ke bagian baris ke-21. Nah, harusnya tuh ke kiri ya kan? Sekarang coba cek lagi bagaimana pembentukan perintah atau komen setiap metodenya. Ke atas itu udah benar ya. Y core plus self step. Jadi kalau dipencet atas dia akan bergerak ke atas tuh punya Nisa. Coba dipencet ke atas di keyboardnya. Harusnya dia bergerak ke atas. Karena self stepnya sudah benar tuh ditambah. Cuman permasalahannya pada saat ke bawah, ke kanan, dan ke kiri itu kurang tepat.
Karena kalau ke bawah harusnya self stepnya itu akan mengurangi Y koordinatnya. Kalau yang ke kanan, self stepnya akan menambah X koordinatnya. Hati-hati. Kalau yang kiri sebaliknya akan mengurangi koordinatnya. Gimana? Kebayang, Nisa? Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu dibenerin? Ya, oke, nice. Good job. Nanti tinggal dibenerin. Jangan lupa PR-nya, teman-teman, buat 3 sprite lagi yang tadi Mister sampaikan. Bentuknya seperti ini. Mister masuk ke PowerPoint dulu. Tadi kita udah buat atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ini dia. Bentuk segitiga, bentuk kotak ada 2, warna merah. Ada di kanan kiri warna merahnya, yang bentuk segitiganya ada di tengah-tengah. Oke. Aduh, udah jam 25.02. Mohon maaf, kelewatan lagi. Mister nggak kelihatan jamnya. Adakah yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bentar, Mister share screen-nya hilang. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Sebelum Mister tutup. Oke, sembari teman-teman memikirkan apa yang mau ditanyakan dan apa yang mau didiskusikan, Mister akan coba wrap up apa yang udah kita lakukan pada malam hari ini. Malam hari ini kita udah belajar terkait dengan meneruskan pembelajaran terkait dengan Object Oriented Programming. Kemarin kita masih menggunakan OOP biasa, dalam artian belum ada inheritance. Nah, hari ini kita udah mencoba untuk melakukan inheritance. Baik itu dengan menggunakan inheritance yang custom dari kelas kita ataupun yang dengan menggunakan kelas yang sudah built-in seperti yang kelasnya Turtle tadi. Kita tinggal pakai, kita tinggal buat kelas turunannya dan kita isikan dengan kelas Turtle. Dan penerapannya kita mau coba buat game Hit It. Jadi di sini misinya adalah playernya akan menyentuh targetnya yang berupa bidang segitiga itu warna hijau. Sementara nanti area warna merah itu akan menjadi penghalangnya. Ceritanya gitu. Nah, sekarang masih dalam tahapan kita kontrol playernya ya, teman-teman ya. Playernya udah bisa kanan, kiri, atas, bawah. Bagi yang belum bisa nanti coba dibenerin lagi. Jangan khawatir, kodenya nanti akan Mister kirimkan lagi di grup supaya bisa menjadi referensi teman-teman. Jangan lupa PR-nya ada 3 sprite yang harus dibentuk, 2 yang bagian penghalangnya warna kotak, bentuknya kotak warna merah, satunya lagi yang targetnya yang bentuknya segitiga warna hijau. Minggu depan harusnya udah jadi. Oke, jadi objeknya udah jadi, tinggal kita melakukan controlling di bagian objeknya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah ketemu apa yang mau ditanyain atau mau didiskusiin sebelum Mister tutup? Belum ada atau nggak ada? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, kalau belum ada, nanti kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi Mister via WA atau grup atau Instagram, yang manapun yang teman-teman nyaman. Nanti Mister akan coba balas secepatnya. Oke, kalau begitu Mister akan cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf, ini waktunya jadi molor lagi, hampir jam 9. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, udah belajar bersama Mister di pembelajaran terkait dengan turunan untuk Object Oriented Programming. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. See you next week. Jangan lupa PR-nya. Semangat semuanya. Sama-sama Fania. Sama-sama Jennifer.